Ya, saya pikir pembinaan sepak bola Indonesia masih jauh ya. Kita memang sudah ada Elite Pro Academy ya, Elite Pro Academy usia sekian, 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 tapi ke bawahnya ini belum berkesinambungan. Ini yang perlu digalakan oleh PSSI. Pembinaan sepak bola Indonesia di level grassroots memang terbilang masih membutuhkan banyak perbaikan dan evaluasi demi regenerasi pemain tim nasional di masa depan. Pasalnya, pembinaan yang tepat sejak usia dini akan memudahkan PSSI dalam menjaring talenta-talenta yang dibutuhkan untuk membawa Garuda mendunia. Kompetisi untuk sepak bola grassroots di Indonesia juga harus lebih digalakan agar bisa mengakomodir kebutuhan pemain, tim, serta tim kepelatihan untuk membentuk seorang pesepak bola yang berkualitas. Lantas, bagaimana penyelenggaraan kompetisi usia dini di Indonesia? Apakah format bagi pemain muda saat ini sudah bisa dikatakan layak untuk bekal pemain ke depannya? Saya Rizal, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Roadmap pembinaan sepak bola Indonesia di level grassroots bisa dibilang masih belum tersusun dengan baik. Berbeda dari negara-negara Eropa, bahkan Jepang, yang punya roadmap jelas terkait pembinaan anak usia dini. Kompetisi Liga 2 dan Liga 3 di Indonesia saja belum memperoleh kejelasan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini jelas harus jadi perhatian PSSI sebagai federasi tertinggi sepak bola Indonesia. Tak hanya fokus mengembangkan timnas yang sudah ada saat ini, PSSI justru harus memulai membenahi akar sepak bola Indonesia. Pembangunan sepak bola di level grassroots ini sebenarnya sudah jadi perhatian beberapa komunitas di Indonesia. Baru-baru ini, komunitas Half Space yang menggelar kompetisi anak usia dini bernama Future Festival atau Food Fest mengusung visi yang berbeda dari turnamen pada umumnya. Kompetisi yang digelar di Jakarta International Stadium itu tak memberikan hadiah uang tunai kepada pemenang. Yang ingin diincar justru membangun ekosistem yang menyenangkan bagi anak-anak saat bermain sepak bola. Saya lumayan tergerak karena saya dulu juga, kebetulan saya main bola 7 tahun, ya kurang lebih 7 tahun. Saya juga pernah ngalamin juga di level grassroots, di festival gitu. Cuman memang yang pengen kita sorot kenapa grassroots ya itu kan akarnya ya. Kita pengen nguatin akarnya, kita support anak-anak dari akar lah, kita mencoba dari akarnya supaya kita mau masuk edukasi juga lebih dini, lebih dulu gitu. Yang namanya event kan kita pengen ada message ya gitu. Kita nggak cuma bikin ya udahlah sekedar main. Salah satunya kan tadi experience dia bisa jalan-jalan di dalam stadion. Itu juga experience baru ternyata. Saya kaget. Kebetulan minggu lalu kan kita udah sama, sekarang kan SSB, minggu lalu kita sama sekolah. Ada beberapa sekolah yang mungkin kita nganggap kayaknya nih mereka udah sering deh ke stadion. Mereka udah sering mungkin ke stadion luar negeri gitu. Tapi waktu kita bawa ke sini dan yang mungkin pernah jadi U17, dia ngalamin experience yang baru juga. Wow, di sini nih tempat Rizky Ridho duduk. Di sini karena dia udah membayangkan langsung gitu. Karena kita takutnya, mungkin anak udah pernah, tapi berarti ini emang suatu experience baru untuk anak ya gitu. Dia bisa masuk dalam stadion. Ada orang tuanya juga yang ikut. Menciptakan atmosfer yang menyenangkan bagi anak-anak usia 8 hingga 10 tahun pun jadi fokus utama yang harus digalakan penyelenggara kompetisi anak usia dini, agar anak-anak senang dan tidak merasa tertekan saat bermain bola. Lingkungan seperti ini tentu penting karena secara psikologis anak di usia belia masih belum boleh diberi tekanan berlebih. Sayangnya, belum banyak kompetisi yang mengutamakan hal tersebut. Bahkan secara general, pembinaan sepak bola usia dini masih terbilang kurang. Hal ini terlihat dari turnamen 1 hari yang justru akan membuat pemain kelelahan. Ya, saya pikir pembinaan sepak bola Indonesia masih jauh ya. Karena kita memang sudah ada Elite Pro Academy ya, Elite Pro Academy usia sekian, 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 tapi ke bawahnya ini belum banyak, belum berkesinambungan. Ini yang perlu digalakan oleh PSSI. Kita perlu meniru negara-negara lain seperti Jepang, Kroasia, atau negara-negara Eropa. Di Jepang misalnya setiap sekolah ada klub, ada kompetisinya SD, SMP, SMA, universitas. Dan kalau ada yang bagus bisa masuk ke level senior klub. Nah, ini yang perlu digalakan. Kemudian selain juga kompetisi berkesinambungan, juga perlu pemerataan pelatih. Pelatih sertifikasinya harus punya. Nggak bisa pelatih asal-asalan. Sehingga apa yang mereka tularkan kepada para pemain ini levelnya sama antara di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jakarta tuh sama. Sehingga pemain di Jawa Barat, pemain di Papua nggak cuma mengandalkan skill.
Ini yang perlu dibenahi oleh PSSI dan juga stakeholder sepak bola Indonesia. Kemudian juga fasilitas. Fasilitas itu idealnya setiap klub memiliki fasilitas yang memadai. Ya, inilah yang harus kita dorong, setiap klub harus memiliki akademi. Kita lihatlah di Eropa, di Spanyol misalnya, Barcelona, Espanyol, Real Madrid, Atletico Madrid, mereka tuh ke bawahnya punya. Dari kelompok-kelompok umur, bahkan dari usia 5 tahun. Bahkan bukan hanya pemain-pemain lokal, pemain-pemain dari luar negeri, Lionel Messi saja bisa lahir di sana. Samuel Eto'o juga bisa lahir di Spanyol ya. Kompetisinya juga harus kompetisi yang berjenjang. Enggak one day turnamen. One day turnamen tuh capek. 1 hari dari mulai fase grup sampai final. Itu pasti akan sangat melelahkan dan bikin pemain-pemain tepar. Nggak bagus buat para pemain muda. Dan juga harus dikasih grade lah ibaratnya. Usia 5 sampai 12 tahun itu seperti apa? Usia 12 sampai sekian seperti apa? Karena kan idealnya setahu saya usia 5 sampai 12 tahun itu adalah para pemain muda ini harus happy, harus senang bermain sepak bola. Nggak boleh dibebankan mereka harus menang, mereka harus juara, dan juga perlu juga dari kepengurusan klubnya, SSB-nya itu untuk disiplin. Komitmen mereka perlu ditekankan. Nggak ada lagi tuh penjuruan umur, nggak ada lagi tuh pemain cabutan. Itu yang perlu ditekankan. Ternyata masih banyak yang perlu dibenahi PSSI maupun stakeholder lain untuk memajukan sepak bola di Indonesia, terutama di level grassroots. Paling dekat, Indonesia bisa berkaca dari Jepang. Jika dilihat beberapa dekade lalu, sepak bola Samurai Biru masih berada di bawah Indonesia. Namun dengan rencana yang matang, JFS sukses membawa Jepang saat ini jadi tim terbaik di Asia. Sebetulnya Jepang itu baru mulai seperti itu tahun 90-an, 92. Mereka menerapkan 100 year vision. Jadi visi 100 tahun. Jadi 100 tahun mereka menargetkan mereka juara dunia. Bukan masuk Piala Dunia kayak kita, tapi juara dunia. Artinya kalau 92, 100 tahun kan ya berapa tuh? 2092 mereka jadi juara dunia. Dan sekarang kan semakin mendekati tuh. Mereka udah bisa ngalahin Jerman, udah bisa ngalahin Spanyol. Ya ngebantai kita. Ya. Itu dia yang artinya semua lahir nggak dari instan. Memang betul bahwa mereka dulu awalnya melakukan naturalisasi. Ada pemain Brazil gitu ya. Santos kalau nggak salah namanya. Seiring dengan itu, mereka juga menggalakkan pembinaan. Kompetisinya dibenahi. Dulu tuh kompetisi di Jepang itu amatir. Jadi perusahaan-perusahaan punya klub, jadi kayak liga perusahaan. Akhirnya diubah sama pemerintah bergandeng tangan sama JFA, itu mengubah klub-klub perusahaan itu diubah jadi klub profesional. J-League saat itu 92 lahir. Dia rekrut pemain-pemain hebat tuh, macam Jiko, Dunga juga main di Jubilo Iwata saat itu. Dan pembinaan di sekolah-sekolah, di universitas. Kemudian setelah itu kalau universitas pemain yang bagus masuk ke level klub, level profesional. Itu yang pembinaannya juga kompetisi di sekolah-sekolah itu reguler, nggak hanya sistem turnamen yang sebulan, 2 bulan, setahun, sama kayak kompetisi yang ada di liga gitu loh. Itu yang bisa membangun mereka. Dan juga kalau Jepang, mereka itu kan sepak bola bukan olahraga utama. Mereka kan softball tuh olahraga utamanya. Kenapa mereka bisa maju? Mereka selain melakukan pembinaan, mereka juga campaign, ada kampanyenya juga lewat Tsubasa. Itu kan kampanye mereka memperkenalkan sepak bola kepada anak-anak kecil. Sehingga orang-orang yang nonton Tsubasa, anak-anak yang nonton Tsubasa tergerak. Saya mau jadi kayak Tsubasa. Roadmap yang matang dari JFA ini membuktikan bahwa pembinaan sepak bola tak bisa dilakukan secara instan. Butuh kesabaran dan waktu yang lama hingga akhirnya Jepang bisa menjadi raksasa di Asia. Roadmap Jepang ini bisa jadi salah satu inspirasi untuk menggelar kompetisi grassroots. Tak hanya memberikan kenyamanan bagi anak untuk bermain bola, namun membangun lingkungan yang menyenangkan di kompetisi grassroots bagi orang tua juga akan membangun perkembangan sepak bola di tanah air. Sebenarnya kita nggak adaptasi, cuman waktu itu kan kebetulan kita juga baca-baca. Kalau sampai Jepang kan
udah ada ya di website ya, di website JFA, terus kita baca dan memang mereka mau ngeset ya sebelum jadi juara Piala Dunia gimana caranya semua orang suka sepak bola. Kan ada hal itu kan. Gimana caranya partisipasi orang meningkat dalam hal sepak bola. Partisipasinya ada yang bermain, ada yang nonton gitu. Nah, kita juga sebenarnya tergerak sih dengan itu kayaknya gimana caranya supaya parents itu happy untuk nonton anak-anak. Sebenarnya kalau ngomongin beda ya sama-sama aja ya, kita football festival ya 7-a-side. Sekarang kita start di U8 U10. Di sini yang mau kita kasih sebenarnya experience. Karena kita pengen bikin salah satunya, kalau di sini kebetulan kita ada main di JIS. Kita untuk anak-anak nggak cuma main, tapi nanti dia ada dapat stadium tour karena kita pengen ya mereka semua punya mimpi gitu. Mereka semua punya mimpi yang sama untuk jadi pemain bola, untuk jadi atlet. Terus kita pengen ngasih experience ke mereka, ini loh, stadion kalian, area kalian, nanti kalau kalian jadi pemain. Sistem kompetisi yang positif ini tentu bisa jadi pembelajaran bagi penyelenggara turnamen anak usia dini lainnya. Pasalnya, hadiah uang tunai tak harus selalu jadi fokus panitia penyelenggara. Yang harus jadi fokus adalah memberikan pengalaman bertanding yang menyenangkan untuk anak-anak agar mereka mau terus bermain bola. Justru ini adalah konsep yang sesuai ya, karena kita mau bahwa sepak bola usia dini ini tidak diiming-imingi oleh materi, baik itu dalam bentuk uang maupun yang lainnya. Tapi sekali lagi berikanlah dia reward bersama-sama, karena lagi-lagi mereka berkompetisi adalah mencari pengalaman, persahabatan, dan juga yang pasti pengalaman. Bagi kami menang bukan segala-galanya, jadi memang wadah pertandingan kompetisi yang diperlukan anak-anak. Jadi kami tidak melihat apa yang diberikan oleh panitia penyelenggara, tapi kami melihat panitia penyelenggara menyediakan wadah untuk pertandingan anak-anak usia dini. Itu yang paling penting buat kita. Kalau sistem yang cocok adalah tentu banyaknya jumlah pertandingan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para pemain anak-anak mempunyai kesempatan bermain yang sama. Dan saya lihat Footfest ini juga memiliki sistem kompetisi yang sesuai sekali, karena di hari kedua semua pemain tetap bermain bersama-sama karena ada sistem cup dan plate. Nah, saya rasa itu sesuai sekali dan cocok. Ya sebenarnya kita tuh nggak ada hadiah uang kebetulan. Karena apa ya, ya level anak-anak kayaknya kalau uang gimana ya gitu. Jadi kita sebenarnya select, kita pilih nanti 15-16 pemain untuk kita ikut training camp di Jepang. Ya balik lagi kenapa Jepang, karena ya kita tahu lah. Saya bisa bilang dia terbaik di Asia gitu. Ya saya karena lihat ya mereka udah secara liganya udah jalan, pengembangan developmentnya juga luar biasa. Kita lihat turnamen antar sekolahnya juga mereka biasa. Terus sekarang fans tim-tim J-League juga luar biasa militan di Jepang. Ya itu sih yang mau kita ajak. Kita ajak anak-anak, ya mungkin mereka bisa ngalamin, oh ini sepak bola Jepang yang memang salah satu yang terbaik di Asia. Jadi pengen bawa mereka sih gitu, experience itu kan. Memberikan pengalaman positif seperti stadium tour dan training camp di luar negeri bisa jadi pengganti hadiah uang tunai agar mental anak usia dini tak semata-mata terbentuk dari iming-iming materi. Peran PSSI untuk membangun roadmap yang matang dan terstruktur akan sangat membantu pembangunan sepak bola Indonesia di level grassroots. Jika PSSI bisa mencanangkan roadmap pembinaan yang baik, stakeholder sepak bola di Indonesia pun bisa memberikan bantuan yang tepat kepada federasi untuk menciptakan ekosistem yang sesuai bagi anak-anak. Ya tentu harapan kita adalah semua stakeholder sepak bola di Indonesia lebih fokus memperhatikan pembinaan usia dini, karena lagi-lagi inilah masa depan sepak bola Indonesia. Dan terima kasih juga untuk federasi, PSSI, dan juga pihak pemerintah maupun swasta yang terus menggelar kompetisi usia dini, sehingga wadah kompetisi untuk anak-anak usia dini ini bisa berjalan dengan sangat baik. Federasi
Saya optimis ya, karena di sini federasi kan pemerintah, orang pemerintah lah. Pak Erick Thohir kan ini menteri kan, pemerintah. Dia dekat dengan kekuasaan dan juga presiden kita concern untuk membangun sepak bola. Dan presiden sebelumnya juga kan itu ada impres ya, instruksi presiden untuk percepatan sepak bola nasional. Itu manfaatnya. Karena nggak bisa PSSI jalan sendiri, nggak punya cukup dana PSSI untuk membangun pembinaan sepak bola Indonesia dari grassroots, itu nggak punya cukup dana. Dananya itu gede, butuh pemerintah, butuh pihak swasta, butuh campaign juga. Artinya ini yang kita harus kolaborasi semua stakeholder sepak bola Indonesia untuk bersatu, punya visi yang sama, punya pemahaman yang sama tentang pembinaan di usia muda. Dan yang paling penting, bagaimana PSSI juga harus lebih menggalakkan sertifikasi pelatih-pelatih. Bukan hanya sertifikasi pelatih di level atas, tapi juga sertifikasi pelatih-pelatih di level grassroots. Sehingga pembinaannya tuh berjalannya sama gitu. Levelnya sama, nggak yang ini klubnya amburadul, yang ini bagus gitu. Ini yang saya pikir diperlukan tangan pemerintah untuk bisa memajukan sepak bola. Dan itu sudah mulai terlihat. Mudah-mudahan jalan ke depannya, saya percaya sih, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini Indonesia bisa lebih bagus. Membangun roadmap pembinaan sepak bola dari level terbawah ternyata bukan hal yang mudah dan instan. Dibutuhkan kesabaran serta pemahaman yang mendalam untuk membawa sepak bola Indonesia bersaing dengan negara-negara Eropa maupun Asia. Diharapkan kedepannya federasi serta stakeholder sepak bola Indonesia bisa bersama-sama mencanangkan program yang efektif untuk sepak bola Indonesia. Ternyata dibutuhkan dukungan berbagai pihak untuk membangun sepak bola Indonesia, terutama PSSI, selaku induk sepak bola tertinggi di tanah air. Semoga kedepannya semakin banyak kompetisi usia dini yang membangun untuk memupuk talenta muda di tanah air. Sampai jumpa di episode selanjutnya.